Setelah Herdiansyah Reza dan Bre menelusuri kanal-kanal air Gitoren dan makan ikan haring, kali ini mereka berkeliling ke tempat bersejarah di Gitoren. Setelah itu ada kegiatan favorit Sobat Indonesia, yaitu belanja souvenir. Good morning Indonesia, halo Yongers, balik lagi nih sama saya Herdiansyah Reza dan istri saya Bre. Kita masih ada di Gitoren nih, dan hari ini kita masih mau mengeksplor lebih jauh nih Gitoren. Sebenarnya kita tuh ingin menyewa sepeda nih di sini, tapi karena sedang COVID-19 ya, jadi sepeda itu tidak bisa masuk jauh ke dalam sana. Jadi hanya bisa di daerah sekitar sini aja, dekat-dekat ya. Dan itu jadinya agak susah untuk menyewa. Tapi biasanya kalian masih bisa menyewa itu kalau di Gitoren itu sekitar 10 euro per sepeda ya. Pokoknya rutin aja lah kita berpetualang di Gitoren ya, masih di keliling dunia. Ikutin terus ya. Nah, Yongens, kita sekarang udah ada di depannya Museum Het Oude Matheus ya. Artinya apa tuh? Kayaknya teman lama lah atau apa ya, rumah Uis itu nggak tahu dari rumah atau apa gitu, tapi yang pasti ini adalah museum tentang bagaimana kehidupan zaman dahulu di Belanda itu gitu. Terus kayak peralatan-peralatan pertaniannya di sini. Makanya kita akan lihat kayak gimana di dalamnya. Penasaran juga soalnya kayak gimana gitu. Yuk kita masuk aja yuk. Yuk, baru telat. Yuk. Museum Gitoren Het Oude Matheus terletak di sebuah rumah pertanian bersejarah di kawasan Desa Gitoren. Di tempat ini, sobat keliling dunia dapat melihat bagaimana warga lokal hidup pada 100 tahun yang lalu dan bagaimana mereka mencari nafkah dengan menebang pepohonan gambut dan membangun perahu kecil. Di museum ini juga kita bisa menemukan para aktor berpakaian Belanda zaman dahulu, Klederdracht. Akan tetapi karena kondisi pandemi, para aktor tersebut ditiadakan. So Yongens, kita udah di dalam nih. Kita baru saja sempat duduk dulu langsung nonton video kayak gimana kehidupan zaman dahulu ya nih. Tuh di belakang tadi sempat juga dikasih lihat sedikit ya. Dan dari video itu terlihat memang banyak sekali tempat yang tadi kita lewatin tuh masih sama aja gitu. Jadi masih bentuknya masih original ya, dari dulu ya sama ya. Masih sama banget, bener asli deh. Jadi menakjubkan sih kalau menurut saya. Semuanya masih sama banget, original pokoknya. Cuman ya tentunya udah direnovasi jadi lebih bagus aja sih gitu. Tapi sisanya masih sama loh ya mas. Sadis, mantap ya. Kita lanjut lagi jalan-jalan di sini, kita lihat kayak gimana. Ini peralatan-peralatan jadul di sini, ini penasaran. Yuk. Selanjutnya ini di samping saya ini ada klompen ya namanya, atau sepatu kayu nih tuh ya. Sepatu kayu ini memang dari dulu udah dipakai ya, dan mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu ya kalau sepatu kayu ini sebenarnya dipakai nggak cuma sama perempuan aja, tapi sama laki-laki juga. Pas dulu itu pasti pakainya tuh sakit dulu gitu, jadi akan lecet dulu. Nanti setelah lecet itu kulitnya akan menjadi mengeras. Nah kan kalau udah kapalan tuh kayak kapalan, nah udah kapalan itu udah mulai nyaman katanya. Jadi kalau udah kapalan udah bisa dipakai. Bagus ya, ini alat-alat jadulnya nih yang dipakai untuk membuat sepatu kayu. Jadi tadi cara pakainya gitu ya, kapalan dulu baru deh nyaman. Kasihan juga zaman dulu ya nggak ada sepatu buat jalan-jalan gitu, semuanya pakai sepatu beginian. Wadaw juga gitu. Yuk lanjut lagi yuk. Punten Bu, ada ini apa sih, mau beli sabun colek? Nggak dijawab Yongens, katanya sombong ini noni Belanda satu. Ini warung ini bener-bener kayak warung di Indonesia tapi zaman dahulu nih, bener deh. Oh Yongens, ini udah ke Belanda masa ini banyak sepatu kayu nih, masa kita nggak coba ya? Tadi si Neng Bre nih nggak mau, katanya udah sering nih. Sekarang A Reza yang mau nyoba nih. Herdiansyah Reza mau nyoba nih. Lebih mantap. Nah ini nih, ini baru pas, coba lihat Bre. Bagus kan? Tuh. Bagus kan? Bagus. Hype beast banget nggak Yongens? Ya, hype beast ini. Berarti orang zaman dahulu itu hebat-hebat ya. Mereka itu tidak merasakan sakit nih, kesakitan nih. Beauty is pain gitu ya pada zaman dulu.
Tapi mereka sudah biasa. Udah biasa ya. Tidak sakit. Kalau kita mah ya orang Bandung ya, nggak sakit. Kulit sudah lebih. Iya, udah keras ya. Yuk pulang yuk. Ini harus dibalikin ya. Harus dibalikin Yongens. Cucian siapa ini? Ini semua. Bisa dibuka? Nggak bisa. Nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa. Enggak. Apa ini? Tapi bisa melihat dari sini. Ini kasur ya? Ini kasur. Ini Mereka kecil banget. tidak Tidurnya tidak panjang ya? Tidak, mereka Meringkuk. duduk. Oh duduk, tidurnya duduk. Ya ampun. Tidurnya duduk ya? Oh, kasihan banget ya. Rumahnya saking kecilnya dan saking dinginnya pada zaman itu mungkin ya. Jadinya harus duduk. Nah, Yongens, ini kamar yang di depan kita ini. Ini adalah tipe kamar atau rumah zaman dulu ya. Jadi rumah ini biasanya dihuni pada zaman dahulu bisa sampai 11 orang ya. Dan ini tuh kecil ya, Mas. Jadi perahunya besar banget. Dan ini untuk dulu ya, besar banget. Jadi buat ya bawa-bawa kayak sapi, apalah semua kayak pertanian lah, untuk pertanian pada zaman dahulu nih Yongens, karena di dulu itu belum ada mesin ya, jadi kan perahu itu berat ya, jadi makanya mereka pakai ini Yongens. Dan biasanya itu ada hari spesial yaitu Home Crafting Day pada tanggal 2 Agustus, tapi karena tahun ini ada pandemi ini jadinya tidak ada gitu tahun ini ya. Tapi ini asik banget ini untuk dikunjungi Yongens. Nah, Yongens udah jalan-jalan, sekarang saatnya pengen beli souvenir nih masalahnya. Buat siapa? Ya, buat orang rumah lah, kayak mama, papa, oma, opa, teman SD, tetangga, Uwa, teman di Bandung. Udah banyak. Aduh, cepet deh. Ayo, yuk. Aduh, yuk katanya. Ya udahlah, yuk. Tahu nggak sobat, di Eropa, orang Indonesia sudah terkenal loh dengan hobinya memborong oleh-oleh sebagai buah tangan untuk keluarga sampai para tetangga di tanah air. Dan sepertinya begitu juga dengan Sobat Reza. Oleh-oleh apa aja ya yang akan diborong Sobat Reza? Sepatu klompen atau gantungan kulkas? Cukup nggak itu buat si Ya. Faye, anak kita? 20 sampai 24. Harganya berapa? Harganya belum tahu. Oh, di situ. 15. 15 euro ya, berarti 200 ribuan sepatu kayak gini. Dan untuk gantungan kunci harganya 1 euro ya, ada yang 1 euro, lumayan murah sih. Tapi biasanya ada yang dipaket juga Yongens nih. Tuh 6 euro sekali langsung besar. Ada juga yang kayak gini. Ini juga 6 euro. Sarannya sih kalau mau beli langsung banyak aja biar harga murah gitu. Mau jajan apa lagi? Ada apa lagi nggak? Mau dibeli lagi nggak? Gantungan kunci dong pasti orang Indonesia mah. Sama tempelan. Ini kulkas. Dan harganya ya sama sih, 2 euroan lumayan cukup murah lah. Nah, Yongens, aduh, kita udah beli souvenir, lumayan juga banyak. Dan ini nggak pakai plastik ya, ramah lingkungan. Dan ternyata ya Yongens, keliling-keliling Hitoran ya, walaupun desanya kecil tapi ternyata banyak banget yang bisa dilihat ya. Iya, Sampai-sampai kita nggak kerasa nih waktu udah sore aja gitu ya. Tapi kita akan masih mengeksplor Belanda, jadi pastinya kalian ikutin terus kita di keliling dunia Belanda. Oke? So I think that's all right for today. Tot ziens en doei doei!